Pemirsa jelajah Islam yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia? Hal tersebut juga tidak terlepas dari sejarah jalur perdagangan dunia pada abad ke-13 Masehi. Saat Islam datang, masyarakat di Nusantara menganut kepercayaan animisme atau percaya kepada dewa-dewa. Diskursus mengenai kedatangan Islam di Nusantara sampai saat ini diwarnai perdebatan panjang yang berpijak pada 3 hal penting, yaitu tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Metamorfosa perkembangan Islam pada masa awal di Indonesia selalu menarik untuk dikaji dan diteliti. Hal tersebut dikarenakan Islam yang hadir di perairan Nusantara ini mampu dengan cepat beradaptasi sehingga tidak memunculkan benturan budaya dengan adat istiadat dan tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 3 pendapat dari para ilmuwan mengenai Islam dapat tersebar sampai pelosok Nusantara. Teori Gujarat. Para ilmuwan Belanda seperti Pengapel dan Mokiet mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi melalui jalur dagang Indonesia-Kambei, Timur Tengah, dan Eropa oleh pedagang Gujarat. Snogurdronje, yang juga sebagai ilmuwan Belanda, berpendapat bahwa hubungan dagang Indonesia dengan orang-orang Gujarat telah berlangsung lebih awal dibanding dengan bangsa Arab. Teori masuknya Islam di Indonesia yang dicetuskan oleh Gurdronje dan Pengapel ini berdasarkan pada penemuan batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gersik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan di Kambei. Keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak atau Pereruela pada 1292 juga menjadi salah satu bukti bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dibawa oleh kaum Syiah Persia, Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat. Sebagai pecetus sekaligus pendukung teori Persia, mereka menemukan beberapa bukti yang membenarkan bahwa benar adanya teori ini. Penemuan pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad sangat dijunjung tinggi oleh golongan Syiah atau Islam Iran. Hal ini menjadi bukti dibenarkan teori Persia. Penemuan kedua yang menguatkan teori Persia ini adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri daerah Gersik. Dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki, teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagian ahli sejarah. Akan tetapi setelah ditelisik, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Sehingga tidak memungkinkan apabila para ulama Persia menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Yang ketiga adalah teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Van Leeuwen, Anthony H. Jones, C.W. Arnold, Buya Hamka, Naquib Al-Attas, Keyser, M. Yunus Jamil, dan Croward sepakat mengungkapkan bahwa masuknya Islam di Indonesia ini didukung dengan adanya 3 bukti. Di antaranya, pada abad ke-7 yaitu tahun 674, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab. Bukti kedua yang memperkuat teori Arab ini adalah kerajaan Samudra Pasai yang menganut aliran madhab Syafi'i. Penganut terbesar madhab Syafi'i pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut madhab Hanafi. Bukti yang ketiga adalah penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai. Penggunaan gelar Al-Malik sendiri hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Sehingga hal ini menjadi bukti bahwa Islamisasi Nusantara berasal dari bangsa Arab.
Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Teori yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari oleh beberapa bukti, di antaranya, bukti yang pertama adalah fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kenten ke Asia Tenggara, khususnya Palembang, pada abad ke-879 Masehi. Bukti fakta yang kedua yaitu Raden Fata yang merupakan raja pertama Demak berasal dari keturunan Cina. Bukti fakta yang ketiga adalah penulisan gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina, seperti Raden Fata atau Praba, atau Raden Bagus Kasan yang memiliki gelar Jimbun, Senopati Jimbun atau Panembahan Jimbun yang juga bergelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Pemirsa Jelajah Islam, itulah beberapa penjelasan bagaimana Islam sampai ke Indonesia. Semoga dengan penjelasan episode kali ini dapat menambah wawasan kita mengenai agama Islam.